Oke, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Widianto. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba berbagi ilmu dengan kalian mengenai multimedia. Untuk selanjutnya kita langsung saja. Multimedia. Multimedia ini diambil dari kata multi dan media. Multi berarti banyak dan media berarti perantara. Multimedia ini adalah gabungan dari beberapa unsur yang menghasilkan presentasi yang menakjubkan. Multimedia juga mempunyai komunikasi interaktif yang tinggi. Bagi pengguna komputer, multimedia dapat diartikan sebagai komputer yang dapat disajikan melalui audio atau video, teks, grafik, dan animasi. Dari definisi tadi, multimedia ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama adalah teks. Teks merupakan alat komunikasi yang utama. Teks juga dapat dikombinasikan dengan media lain seperti desain, foto, dan video. Seterusnya adalah graphics. Graphics adalah unsur yang sangat penting dan yang paling mendominasi sebuah presentasi multimedia. Jenis-jenis grafik juga ada seperti background, foto, grafik 3 dimensi, chart, organization chart, flowchart, dan juga button. Kemudian suara merupakan kumpulan suara yang dapat digabungkan menjadi satu dengan komponen yang lainnya, seperti video, dan mempunyai format MP3, WAV, dan lain-lain. Kemudian video. Video ini merupakan kumpulan gambar-gambar dan suara yang dijadikan satu dan diberi efek untuk memperindah tampilan video tersebut. Video ini biasanya berupa hasil dari sebuah rekaman. Kemudian animasi. Animasi ini adalah suatu pergerakan-pergerakan frame yang diciptakan dengan mempertunjukkan satu rangkaian gambar yang diubah dengan cepat satu demi satu, berturut-turut nampak seperti gerakan berlanjut. Animasi ini berbeda dengan video karena animasi ini hasil dari penciptaan, sedangkan video adalah sebuah hasil dari rekaman. Dalam multimedia terdapat 4 komponen penting yang harus ada. Yang pertama, harus ada komputer, karena komputer ini mengkoordinasi apa yang dilihat dan didengar oleh pemakai atau yang berinteraksi dengan kita. Kemudian yang kedua, link. Harus ada link yang menghubungkan kita dengan informasi. Dengan kata lain, link ini adalah jalan untuk kita berhubungan dengan sebuah informasi. Kemudian yang ketiga, harus ada navigation tool atau alat navigasi. Navigation tool ini berfungsi untuk memandu kita menjelajahi jaringan informasi yang saling terhubung. Dan yang terakhir adalah cara. Cara dengan kata lain adalah multimedia itu sendiri menyediakan tempat kepada kita untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi dan ide kita sendiri. Jika salah satu dari komponen ini tidak ada, maka bukan multimedia dalam arti yang luas namanya, tetapi ini disebut dengan mix media. Misal saja, jika kita tidak ada komputer untuk berinteraksi, maka itu namanya media campuran, bukan multimedia. Jika tidak ada link yang menghadirkan sebuah struktur dan dimensi, maka namanya rak buku, bukan multimedia. Kalau tidak ada navigasi yang memungkinkan kita memilih jalannya suatu tindakan, maka itu namanya
film, bukan multimedia. Demikian juga kita tidak mempunyai ruang untuk berkreasi dan menyumbang ide sendiri, maka namanya televisi, bukan multimedia. Dari definisi tadi, maka multimedia ada yang online, yaitu berupa internet, dan multimedia yang offline atau tradisional. Dalam multimedia sendiri terdapat cara komunikasi informasi. Yang pertama adalah modalities atau cara. Modalities atau cara ini adalah bagaimana kita berhubungan dengan informasi tersebut. Dalam modalities ini ada bisa berupa penglihatan, pendengaran, ataupun sentuhan. Yang kedua adalah saluran komunikasi. Saluran komunikasi ini berfungsi untuk menghubungkan kita dengan informasi, bisa berupa sebuah percakapan ataupun sound effect, bisa juga musik. Kemudian medium atau media. Medium ini terbagi dua, diantaranya yang pertama adalah gabungan antara gambar dan teks, seperti dalam gambar berikut ini. Terus yang kedua bisa berupa animasi dan suara. Tadi ada yang kedua, gabungan animasi dan suara. Animasi ini berupa video, dan suara adalah untuk memperjelas maksud dari video tersebut. Mengapa multimedia sangat penting? Yang pertama, multimedia ini bisa sebagai pemicu atau trigger, sehingga pembaca memperoleh sesuatu yang lebih dibandingkan topik yang dipelajari. Yang kedua adalah sangat efektif. Kenapa? Karena multimedia dalam penggunaannya atau dalam penyampaian informasi, menurut Computer Technology Research, orang mampu mengingat 20% dari yang dilihat. Kemudian orang mampu mengingat 30% dari yang dengar. Dan yang ketiga, orang mengingat 50% dari apa yang didengar, dilihat, dan dilakukan. Dengan begitu, dengan unsur-unsur dan komponen-komponen multimedia, itu akan sangat efektif digunakan dalam penyampaian sebuah informasi. Keunggulan dari multimedia sendiri, yang pertama, media alternatif dalam penyampaian pesan. Yang kedua, menarik perhatian. Dalam hal ini, dikarenakan manusia memiliki keterbatasan daya ingat. Kemudian, meningkatkan kualitas penyampaian informasi. Dan yang terakhir adalah interaktif. Adapun kekurangan multimedia, yang pertama adalah jika multimedia yang kita presentasikan atau yang ditampilkan mempunyai desain yang buruk, ini akan menyebabkan sebuah kebingungan, atau yang paling sering ditemui adalah sebuah kebosanan dengan pesan yang tidak akan tersampaikan dengan baik. Kemudian kendala bagi orang dengan terbatas kemampuan atau cacat disable. Dalam hal ini, multimedia tidak akan efektif bagi penyandang cacat. Misalkan saja pada seorang yang memiliki kekurangan seperti tunanetra. Kemudian tuntutan terhadap spesifikasi komputer yang memadai. Mungkin untuk kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.